Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safrudin Alayubi di channel Mas Fudin. Di video kali ini teman-teman saya ingin menceritakan sebuah pengalaman dari seseorang yang pernah mengalami kejadian horor di daerah Ciwidey. Sebelum masuk ke ceritanya teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapat video-video terbaru dari saya. Baiklah teman-teman, kejadiannya itu di tahun 2018. Ketika itu Asep, Arul bersama Dayat, mereka itu berencana untuk liburan ke wisata daerah Ciwidey. Ibaratnya ngetrip lah. Nah, ketika itu mereka bertiga jalan ke daerah Ciwidey itu, tepatnya nyampe di sana itu sekitaran jam 10 atau setengah 11-an lah, setengah 11 ya. Ketika di daerah Ciwidey, mereka itu ya sempat pergi ke tempat pemandian air panasnya gitu kan, karena di tempat yang lain itu penuh gitu kan. Jadi mereka tuh nyarinya lagi di tempat wisata daerah Ciwidey juga, dan di sana ada sebuah seperti apa ya, hutan-hutan pinus kayak gitulah, hutan pinus, tapi di tengah-tengahnya itu ada tempat rekreasinya. Nah, ketika itu mereka pun memutuskan untuk ke situ kan. Nah, si Dayat ini bilang, wah mending di sana aja deh, itu lumayan tempatnya enak, adem gitu kan, di hutan-hutan pinus, yang pohon pinusnya itu tinggi-tinggi banget gitu kan, dan suasananya pun ya emang sejuk gitu kan. Di sana pun ada tempat pemandian air panasnya juga. Nah, setelah itu ini si Asep, kalau si Asep itu sebenarnya anaknya sedikit sompral gitu kan. Kalau ngomong itu ya selebor lah pokoknya sompral banget anak-anak. Si Dayat ini saat itu bilang, nanti kalau kita udah di sana tolong dijaga ya ucapannya, soalnya kan ini daerah orang gitu kan, bukan daerah kita sendiri, kita kesini niatnya berkunjung gitu kan, apalagi kita pengen nginep gitu kan, buka tenda. Lu lihat katanya, nah, gitu aja masih takut aja. Bukan takut, maksudnya menghargai di sekitar lah, kita kan tamu. Udah gampang, kalau ada apa-apa nanti gue yang iniin. Itulah kesompralan sesumbarnya si Asep ini. Sementara si Arul ya cuman diem gitu kan. Arul ini orangnya sensitif banget dengan keadaan, selain apa ya, suasana yang sedikit horor itu dia lebih sensitif gitu kan. Akhirnya mereka pun jalan bertiga. Oh iya teman-teman, mereka itu berangkat dari Jakarta itu menggunakan angkutan umum gitu kan. Nah, karena udah biasa mereka akan dengan cara begitu. Setelah sampai di daerah lokasi Ciwidey, mereka pun sempat ke rekreasi yang lainnya gitu kan. Dan terakhir ini ketika dia pengen mau ke tempat camp atau buat bikin kemah untuk nginep itu, mereka pun sempat mampir ada suatu
wisata yang di situ tempatnya kolamnya itu ya air panas gitu kan, dan dikelilingi dengan pohon-pohon besar, pohon-pohon pinus besar. Si Arul ini bilang, wah udah deh kita nggak usah kesini lah, langsung aja. Emang kenapa sih katanya? Nggak enak perasaan gua. Ah lu, lagi-lagi si Asep ini mau, ah lu dasar penakut, orang nggak ada apa-apa ini di alam ini, kenapa sih cuek-cuek aja lah. Seperti itu si Asep ini selalu nembalin. Akhirnya mereka pun situ, Asep pun paling pertama untuk mandi-mandi di situ kan. Ya ketika itu masih siang bolong gitu kan. Ketika mereka udah kedengeran suara yang namanya suara azan, tepatnya di jam 12 kan, mereka pun sempat makan-makan dulu, dan penjaga pun masih ada di situ kan, warung-warung, bahkan pengunjung-pengunjung lain pun masih ada di situ, tapi nggak begitu ramai gitu. Nah mereka apa ya nggak, apa ya, si Arul ini selalu bilang ke Dayat, ya tolong dong ini bilangin ke si Asep tuh dijaga omongannya. Ah dia, lu tahu sendiri kan dia mau begitu omongannya, gua nggak enak ini gitu. Udahlah Bismillah aja yuk. Nah, udah. Akhirnya si Dayat tuh ngiyakin si Arul itu untuk biasa-biasa aja. Akhirnya mereka pun setelah cukup lama lah di tempat pemandian air panas itu, cukup lama sampai lewat asar gitu kan. Akhirnya mereka pun mutusin karena kondisinya gelap kayak pengen hujan gitu, akhirnya memutuskan si Dayat sama Syarul tuh, ayo kita berangkat dah, cukup lah buat naik ke atas gitu, dan bangun tenda untuk istirahat. Oh ya udah, akhirnya mereka pun bergegas beres-beres semua gitu kan. Ketika beres-beres tuh si Asep curiga bahwa si Arul sama si ini nih benar-benar curiganya cuma penakut gitu kan, punya berpikirannya tuh yang nggak mulu. Sampai di dalam perjalanan itu si Asep tuh bilang, udah kalau misalnya pada takut ntar gue yang di depan deh. Benar. Akhirnya si Asep dengan kesompralannya itu ya posisinya berjalan di depan, di tengah itu ada si Arul dan belakang ada si Daya. Mereka pun terus naik ngelewatin pohon-pohon pinus itu. Si Arul itu berasa ada yang ngikutin gitu kan, sampai nengok lagi ke si Dayat di belakang itu, ya kamu berasa nggak sih, berasa apa, kayak ada yang ngikutin kita. Udahlah kita bismillah aja yuk, udah nggak ada apa-apa. Si Asep ya dengan logatnya dia, dengan nyanyi-nyanyi sembari uh, nyabet-nyabetin pohon lah sembari lewat itu, pokoknya kayak orang ngerusak aja. Nggak lama kemudian gitu kan, dari sebelah kiri itu si Aru itu melihat sosok tinggi gede hitam yang itu berjalan sembari ngawasin mereka gitu kan. Sampai-sampai si Aru ini kaget, sampai nyebut gitu kan, astagfirullahaladzim, apaan tuh, oh, lihat sebelah kiri, apaan itu, apaan itu, karena posisinya agak gelap gitu kan. Si Rakyat itu pun nggak ngelihat, cuman si Arul doang. Akhirnya jalan terus sampailah di atas, mereka pun nyampe, kurang lebih nyampe itu sekitaran jam 8 malam.
Nah, di jam 8 malam itu mereka pun bergegas untuk buka suatu tenda gitu kan, mendirikan tenda sampai semua udah beres. Akhirnya si Dayat itu inisiatif untuk bikin kopi gitu kan. Lagi bikin kopi, ngedengar suara di sana itu seperti ramai. Sampai-sampai Dayat dan Asep pun mendengar banyak orangnya, suara orang. Mereka pun tengok-tengok gitu kan, melihat kiri kanan gitu kan, tengok-tengok. Tapi sepi, gimana ya? Oh, mungkin ke bawah angin kali dari bawah. Tapi kan nggak mungkin ke atas suaranya. Akhirnya nggak lama kemudian itu suara-suara itu hilang. Akhirnya udahlah, biarin aja. Dan lagi-lagi si Arul ngerasain ada yang merhatiin lagi, merhatiin mereka bertiga di situ. Ya semuanya lagi pada ngopi, ngopi sembari ngobrol gitu kan, nikmati keindahan alam di daerah Ciwidey itu. Mereka ya sebenarnya aja kecuali si Arul yang selalu tengok kiri tengok kanan gitu kan, was-was. Gak lama kemudian si Arul ini ngelihat ada seorang bapak-bapak ngelintas gitu dari jarak sekitar 1 meter atau 2 meteran, ngelintas. Ada bapak-bapak tuh lewat. Siapa ya? Kalau si Arul tuh udah ngerasain karena bulu kuduknya itu merinding gitu kan, bulu kuduknya berdiri. Sampai-sampai itu ada bapak-bapak. Nah si Asep itu paling juga warga sini lagi ngambil kayu bakar atau apa. Nah, setelah itu sekitaran jam 9 malam mau setengah 10, mereka pun untuk masuk ke tenda istirahat gitu kan, nyoba untuk istirahat ya sembari masih mainan HP gitu kan, main game. Mereka pun dikejutkan dengan seperti ada binatang yang lewat di depan tenda di mereka gitu kan, lewat. Akhirnya mereka pun bilang, apaan tuh, macan bukan? Mana ada lah di sini macan, itu gede. Si Asep tuh, udahlah kalian tuh parno mulu gitu, itu paling anjing di sini ngelewat. Akhirnya mereka pun diem lagi. Gak lama kemudian juga ngedengar suara apa ya, rame seperti orang ngobrolin apa gitu, rame banget. Sampai mereka bertiga di tenda itu ya terdiam dengerin suara itu. Jadi suara itu seolah-olah ada di tempat lokasi deket tenda mereka gitu kan, ngedengerin. Oh, rame di luar, coba dilihat. Si Dayat akhirnya ngebuka tenda itu, ngeliat. Pas ngeliat itu ya emang nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada apa-apa. Dan suasananya pun ya dingin, sepi gitu kan. Karen, udahlah lu berdua tidur aja dah daripada bikin parno mulu. Si Asep itu biar ntar gantian gue jaga. Akhirnya si Dayat dan si Arul ini berusaha untuk tidur sampai terlelap. Tinggallah si Asep sendiri lagi asik-asiknya main game. Si Asep itu mendengar suara seperti
wanita yang lagi ketawa seperti itu. Si Asep pun awalnya ngehirauin suara itu, dia mau aja asik main game. Nggak lama kemudian itu tendanya itu seperti ada yang mukul, sampai si Asep pun kaget, dan Asep pun coba untuk keluar gitu kan, keluar ngeliat situasi apaan yang tadi. Ternyata di situ ya nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya karena lampu di dalam tenda itu masih nyala gitu kan, Asep pun masuk lagi ke dalam dan menutup pintu pakai sleting gitu kan, masuk main game lagi, ngelanjutin lagi asik-asik main game di atas. Dia kan rebahan tepat banget ya di atasnya si Asik itu, seperti kayak ada bayang-bayang orang gitu kan, lagi merhatiin ke tenda itu. Di luar itu seperti kayak orang bayangan. Sampai Asep awalnya tadi nyangka cuman biasa aja, tapi pas ngeliat di bayangan itu seperti orang dengan rambutnya panjang gitu kan. Si Asep pun merasa ketakutan sampai merinding, sampai menaruh HP-nya dan memperhatiin bayang-bayangan itu yang tadi. Merhatiin aja. Nah ketika itu Asep pun berusaha untuk ngebangunin si Dayat. Yat, bangun Yat, Yat bangun Yat. Karena si Dayat pules, si Arul juga pules gitu kan. Mereka ya tidur aja walaupun dibangunnya karena pules gitu kan, capek mungkin dalam perjalanan. Akhirnya si Asep tuh memutusin untuk ngecek sendiri, buka. Pas ketika dibuka, bayang itu masih terlihat ada gitu. Ketika si Asep ngelongok ke belakang, ternyata ada sosok perempuan yang pakai baju putih atau seperti kaosan putih gitu, sedang menghadap ke berseberangan dengan tenda itu. Jadi kelihatan di belakangnya aja, ngebelakangi. Si Asep pun kaget, orang dari mana. Nah, pas ketika si Asep bilang, Mbak, teh, ngapain ya? Ya perempuan itu cuma diem berdiri aja. Oh kakak bikin, teteh, kakak bikin tenda di mana? Kenapa di sini? Perempuan itu seketika langsung nengok. Ketika nengok, mukanya itu pucat putih, pucat. Sampai si Asep itu ketakutan sampai masuk ke tenda, yang bikin kaget si Arul sama si Dayat ini kebangun. Wah, apaan sih lu? Ada apaan? Ada hantu di luar. Makanya lu jangan sompral gitu. Macem-macem aja. Itu katanya. Sampai si Asep pun ada posisinya di tengah, nggak mau di samping kiri itu. Nah, ketika itu si Arul sama si Asep itu melihat keluar, ternyata ya nggak ada apa-apa. Singkat cerita, mereka pun tidur pulas. Udah tidur aja, makanya nggak usah banyak macam-macam. Tidur sampailah keesokan pagi gitu kan. Esokan paginya mereka bangun sekitaran jam 8 gitu kan. Karena di tendanya si Asep, karena di tendanya mereka ini nggak jauh dari aliran sungai, mereka pun mandi di air. Jarak sekitaran
4 atau 5 meteran itu ada aliran sungai yang airnya itu jernih bang, bersih bang. Dan mereka pun mandi. Ketika mandi, si Asep ini kencing di situ, gitu kan. Kencing di situ. Dan ketika sudah, adalah seorang bapak-bapak itu ngelewatin mereka. Lagi pada ngapain? Pak, ini Pak mandi Pak. Ya udah jangan dikotor-kotorin ya. Kalau udah ya udah cepetan. Ya Pak. Bapak mau kemana Pak? Biasa saya ke ladang. Udah bapak itu pakaian seperti pakaian pangsi, pakai topi caping. Akhirnya lewat gitu kan, lewat. Mereka pun nggak lama keluar dari air, terus pakai baju lagi, langsung ke tenda lagi gitu kan. Ketika mereka mau menuju ke tenda, tepatnya di pagi hari, itu nggak tahu kenapa suasananya seperti ramai, seperti kayak pasar, seperti banyak orang gitu kan. Tapi nyatanya nggak ada gitu, cuman suaranya doang. Aneh ya, kata si Dayat ini. Tadi kedengaran kayak banyak banget orang kayak di pasar gitu kan, banyak ini lagi suaranya. Tapi ketika udah ngedeketin di tenda itu nggak ada apa-apa gitu. Udah si Arul itu mutusin ya udah, tanahnya kita udah nggak beres nih, udah kita pulang aja dah, pagi ini kita beres-beres. Tanggung banget sih kata si Asep. Nah katanya di sini mau 2 malam, ya kayaknya kita pulang aja udah. Akhirnya dengan sempet cekcok dulu kan mereka bertiga itu, sampai akhir keputusannya ya mereka pun memutusin pulang, tapi nanti siang gitu kan, tanggung. Akhirnya mereka pun bikin kopi, bikin indomie dulu di sini, masak. Jadinya temen-temen mau ngopi. Alhamdulillah. Ketika mereka sedang masak indomie, setelah ngopi mereka pun bergegas nyopot tenda-tendanya gitu kan. Ketika nyopot tendanya udah selesai dan masukin semua, udah di packing semua, mereka pun turun kembali untuk pulang, tepatnya di sekitaran jam 1, melewatin pohon pinus yang mereka lewatin juga, yang waktu awal itu ngelewat di situ. Nah ketika itu tiba-tiba hujan pun turun dan suasana di situ itu gelap karena perhutanan ketutup banyak rindingan pohon pinus itu yang tinggi-tinggi. Di situ pun gelap. Yang dari awal naik itu nggak ada di situ, tuh nggak ada gubuk. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ada gubuk dan sebelahnya itu warung. Si Arul pun sempat bilang, tadi kita naik nggak ada warung, nggak ada gubuk ya, kenapa sekarang ada gubuk sama warung? Udah nggak apa-apa, yang penting kita bisa ketemu dulu deh. Mungkin emang bukannya siang atau pagi gitu kan. Itu kita naik kan agak malaman. Ya udah, akhirnya mereka pun di situ. Dan di situ pun ada seorang bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekitaran umurnya itu sekitar 50-an lah, kurang lebih 50-an. Akhirnya mereka pun bertanya, Pak, Bu, ini
ada gorengan panasnya, ada. Itu baru diangkat, katanya, kata si ibu itu kan. Tapi mukanya itu ya datar-datar aja si ibu itu. Bu, maaf bu, kemarin malam saya naik itu nggak ada warung, ada gubuk. Kok sekarang, emang tadi lewat sini kemarin itu? Lewat sini bu. Bukan kali, bukan lewat sini. Perasaan situ. Akhirnya pun udahlah, jangan, makan aja. Bu, numpang neduh dulu ya bu, hujan. Iya, nggak apa-apa. Akhirnya si bapak itu ya cuman merhatiin doang gitu, merhatiin mereka doang. Akhirnya di situ mereka pun ngobrol sembari makan gorengan dan kopi. Sampailah di jam 4 sore gitu kan. Hujan tinggal cuman rintik-rintik doang. Akhirnya mereka pun memutusin untuk pulang cepet gitu kan. Ketika mereka, bu, mau pamit dulu bu, jadi semuanya berapa ini, udah mumpung hujannya udah reda. Masih hujan, tungguin aja gitu. Enggak, kita ngejar mau ini, ngejar angkutan katanya. Oh iya. Akhirnya mereka pun bayar. Setelah bayar, mereka pun berpamitan ke ibu bapak itu yang warung. Sembari jalan-jalan berapa meteran lah, 1 meter 2 meteran itu si Arul itu nyuruh, karena si posisi Dayat itu ada di belakang. Coba deh lihat, lihat warung tadi, ada nggak sih sebenarnya? Gimana sih, kan tadi kita mau ngopi sama makan gorengan, bisa dibilang nggak ada. Si Asep pun di depan ngedenger gitu. Iya Rul, lagi lu ada aja, udah di jalan, maaf, awas nih licin nih jalan sini. Ketika si Dayat noleh ke belakang itu, warung itu nggak ada. Sampai sempat berhenti si Dayat itu, bilang, Ruh, Sep, berhenti dulu. Kenapa? Ada mereka pun arahnya ke belakang semua. Warung tadi mana ya? Lah, iya kok nggak ada warungnya. Akhirnya di situ lah si Arul pun bilang, udah, kita tetap hati-hati jalan. Si Asep pun yang tadinya sompral tiba-tiba mendadak diem, karena di penglihatannya si Asep itu, yang tadinya warung itu terlihat hanya ibu-ibu tadi dan bapak-bapak tadi itu matanya itu berdarah, cuman melambai-lambai doang seperti ini. Pas ketika si Arul dan si Dayat itu berbalik lagi untuk melihat kondisi si Asep di depan itu cuman hanya diam begini, merasa ketakutan, akhirnya ditepuk-tepuk lah. Sep, akhirnya sadar si Asep. Kenapa lu? Ngeliat apa? Asep tanpa ngomong, tanpa apa, diem, cuman udah langsung turun. Udah jalan lagi, jalan turun. Ketika turun, dapatlah sebuah pertigaan, belokan gitu kan, memutuskan untuk belok ke arah kanan, karena mereka pun ingat waktu pertama naik itu arahnya dari situ. Ketika mereka udah jarak berapa meteran gitu kan turun di situ, mereka pun tiba-tiba ada di posisi di mana mereka pernah berteduh di warung itu, yang sekarang warungnya itu nggak ada. Sampai si Arul tuh, perasaan tadi kita dari sini, kok sekarang ke sini lagi ya? Masa sih? Iya, ini kan posisi tadi warung, yang tadi warung itu kan.
Tapi nggak ada kan, udah warungnya nggak ada. Si Asep tuh cuma, aduh, kenapa nih, gimana nih. Si Asep itu ya masih rasa takutnya gitu. Ya udah, kita coba lagi turun. Turun. Nah, turun ngambil ke arah kiri. Ketika ketemu di pertigaan lagi, mereka pun ambil arah kiri. Serang kurang lebih setengah jam gitu kan. Mereka pun adanya di posisi di mana warung itu ada lagi. Ketika muter di sebelah kiri, mereka pun sempat berhenti karena melihat warung itu ada lagi gitu kan. Komplit dengan bapak-bapak yang tadi, yang ibu-ibunya sama gubuknya itu. Kok kita ke warung ini lagi? Tapi ini sekarang ada bapak ini. Sampai si ibunya ini bilang, katanya mau pulang, kok masih di sini lagi? Iya bu, ini bu, nggak tahu nih kenapa keluarnya ke sini lagi sini. Ya udah, pulang aja sana pulang. Kalau pulang pamitan ya. Akhirnya si Aro itu inget gitu kan, pamitan maksudnya pamit itu karena si Asep itu pernah sompral gitu, lupa minta maaf gitu. Akhirnya si Asep pun sama Arul dan Dayat itu natep ke atas dan minta maaf, dan setelah minta maaf mereka pun pamitan untuk pulang, untuk dikasih jalan. Ketika dapat di perempatan lagi, mereka pun ngambil sebelah kanan. Akhirnya mereka itu keluar dari hutan pinus itu dan ketemu warga. Sampai-sampai ditegur warga. Hei, dari mana? Di atas pak, kita hampir sejam setengah lewat sini, kok baliknya ke situ lagi? Tempat itu, tempat mana? Itu pak yang warung di atas. Warung di atas. Ada warung. Nah, kamu berarti ini ada yang nggak beres. Makanya kalau ketemu tempat kayak gini itu pamit-pamit, terus jaga ucapannya biar nggak tersesat di hutan atau di tempat-tempat kayak gini. Kebetulan pun orang itu sebenarnya sesepuh lah, sesepuh daerah situ gitu kan. Itu teman kamu kenapa itu? Katanya, mukanya pucat. Akhirnya si Asep itu menceritakan, lihat yang pemilik warung itu matanya itu berdarah, tapi sembari ngelambain tangan ke sini ke sini. Nanti kamu ini nih katanya tempelan di situ gitu, nggak bisa jaga ucapannya. Jadi gimana nih pak, tolongin dong pak. Ya udah, ayo pada ke rumah. Kebetulan rumahnya si bapak itu nggak jauh dari situ. Nah, mereka pun mampir dulu ke rumahnya si bapak itu. Setelah ngobrol-ngobrol tentang kejadian tadi, menceritain semua, terus dengan ucapan si Asep ini, akhirnya pun si bapak itu nggak tahu uh, ngucap apa gitu, seperti mantra-mantra kayak gitu, dan minta izin untuk dimaafin. Nggak lama kemudian kita bertiga itu minum air itu, dan kemudian badan pun ngerasa nggak pegel gitu kan, nggak pegel-pegel lagi, seger lagi. Ya udah sekarang pulang ya pak, makasih ya pak, nanti lain waktu kalau pengen ke tempat-tempat kayak gini lagi, yang pertama sopan santunnya dipakai ya, jangan bahasa kotor itu keluar, terus permisi permisi numpang-numpang. Ya pak, makasih pak udah diingetin. Ya udah pulang.
Akhirnya mereka pun pulang, sampailah di situ, sampai di terminal. Mereka pulang, nyampe juga ke rumah. Itulah teman-teman cerita pengalaman dari Dayat yang mengalami kejadian horor ketika berkunjung ke daerah Ciwidey dan mengalami sebuah kejadian dari temannya ketika mereka di tenda gitu kan, sampai pulang pun disasarin gitu. Akhirnya saya Syafruddin Alajubi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.